Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi masih di bab investasi chapter 17. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait investasi untuk sekuritas utang. Sekarang bagaimana treatment akuntansi untuk investor yang berinvestasi di di instrumen ekuitas atau kita beli saham nih. Investornya beli saham. Jadi equity investment ini adalah menggambarkan kepemilikan investor pada investing. Sebenarnya ini ilustrasi 17.12 ini adalah batasan untuk mempermudah kita gitu. Apakah kapan sih investor menggunakan fair value, kapan menggunakan equity method gitu. Kita bisa lihat dari persentase kepemilikannya, walaupun tidak selalu persentase kepemilikan itu menentukan signifikansi influence atau kontrol dari investor ke investasi, enggak selalu. Kalau misalkan persentasenya kecil, berarti tidak punya kendali, belum tentu. Tetapi pada pembelajaran, untuk hal pembelajaran, kita bisa batasi dengan menggunakan persentase kepemilikan, di mana 0% sampai dengan 20% itu kita bisa bilang influence-nya adalah kecil sekali. Sehingga untuk investor yang berinvestasi sampai dengan 20% itu kita menggunakan metode fair value. Sementara dari 20% hingga 50% itu menggunakan metode ekuitas. Sebaliknya ya, kalau di atas 50% itu sudah menggunakan metode konsolidasi. Gitu. Jadi investor ini memiliki berinvestasi pada anak perusahaan. Untuk video kali ini kita fokus kepada yang holding kurang dari 20%, di mana valuasinya menggunakan fair value method. Jadi di fair value method ini ada dua yang harus kita definisikan dulu, harus kita kategorikan dulu. Sekuritasnya termasuk trading atau non-trading. Apakah investor itu memang punya niat untuk memperjualbelikan saham yang dia beli terus? Atau memang untuk mendapatkan dividen secara reguler? Gitu, tergantung sih niat utamanya. Sehingga akan mempengaruhi treatment akuntansinya, walaupun sebenarnya sama. Kalau fair value sebenarnya sama, tetapi nanti untuk pengakuan unrealized holding gain or loss-nya, kalau untuk trading, itu masuknya, ini masuknya adalah ke net income, ke other income atau expense, sementara untuk non-trading, itu masuknya ke other comprehensive income. Mungkin kalian juga ingat terkait dengan investasi di obligasi ya, yang pakai fair value kan ada yang trading, ada juga yang non trading, gitu. Ada yang masuknya ke net income dan ada yang ke other comprehensive income. Ya, baiklah kita lanjutkan. Untuk investasi di bawah 20% pada saham, nanti kita kategorikan apakah dia held for trading atau non-trading. Kalau misalkan dia held for trading atau trading, nanti unrealized gain or loss-nya kita masukkan ke net income, tetapi untuk yang non-trading, kita masukkan unrealized holding gain or loss-nya pada other comprehensive income, di mana OCI ini tidak mempengaruhi net income. Langsung ke ilustrasi soal saja. Ini kita masuknya ke ilustrasi trading.
Jadi pada November 3 ada investor itu membeli 3 saham perusahaan ya. Ada Burberry, Nestle, kemudian St. Regis. Oke, jadi total harga perolehan ketiga saham perusahaan tersebut adalah 718.550 euro. Sehingga pada saat tanggal berinvestasi, sebagai investor kita akan menulis equity investment di aset ya, posisi aset pada kas sebesar 718.550. Kemudian ternyata pada Desember tanggal 6 2019, investasi kita itu memberikan dividen tunai. Sehingga pada saat pemberian dividen tunai tersebut, kita sebagai investor mencatat kas pada dividen revenue sebesar 4.200. Karena di sini kepemilikan kita tergolong di bawah 20%, maka harus ada perbandingan antara carrying value dengan fair value method. Dengan fair value. Itulah yang dinamakan dengan fair value method. Kita lihat secara keseluruhan, carrying value-nya, harga perolehan ketiga saham tersebut adalah 718.550, sementara fair value pada saat tanggal tutup buku adalah 683.000. Sehingga kita bisa lihat di sini. Di sini aset kita kan awalnya 718.550, tetapi fair value-nya menunjukkan lebih rendah. Kalau menunjukkan lebih rendah berarti kita harus menyajikan aset kita sebesar fair value, harus kita turunkan gitu. Jadi menurunkannya bagaimana ya? Tentu saja dengan menggunakan akun fair value adjustment. Yang mana fair value adjustment ini adalah sub akun dari investasi kita, dari equity investment. Gitu. Jadi karena turun berarti fair value adjustment-nya nanti harus dikredit dong, karena akan menurunkan saldo aset kita yang awalnya kita nilai sebesar harga perolehan. Gitu. Baik, kita lanjut. Sehingga karena kita menggunakan fair value method, maka adjusting entries yang kita lakukan pada tutup buku dalam hal ini adalah 31 Desember 2019 adalah unrealized holding gain or loss-nya, income. Artinya masuknya adalah ke other expense. Gitu, bukan ke other comprehensive income. Kemudian fair value adjustment-nya itu kita kreditkan. Karena kan asetnya mau kita turunkan. Gitu. Di sebesar 35.550 yang merupakan selisih antara carrying value dengan fair value pada saat tutup buku. Oke, ternyata tadi kan awalnya investor punya 3 saham ya. Punya 3 saham. Kemudian saham atas nama Burberry dijual nih. Pada saat memberi Burberry itu adalah seharga 259.700, tetapi kita mendapatkan 287.000 sekian. Sehingga bisa kita lihat ini lebih tinggi nih dapat kasnya. Sehingga pada saat kita menjual saham kita sebagai investor kita mendapatkan keuntungan. Gitu, gain on sale investment. Cash 287.220, equity investment-nya adalah sebesar harga perolehan awalnya, kemudian selisihnya kita tampung ke gain on sale investment. Ingat, ini masuknya ke other income. Gain on sale investment. Oke, masih di equity investment. Awalnya kita lepas yang Burberry ya, sekarang kita mau beli lagi nih.
mau beli saham Continental Trucking, kita mengganti saham baru nih. Kita jual saham Blueberry, kemudian kita beli Continental. Dengan carrying value 255.000. Fair value-nya pada Desember 31 adalah 278.350. Jangan lupa pada saat membeli saham, equity investment pada cash, senilai pembeliannya. Sehingga kita lihat untuk mengadjust carrying value ke fair value-nya pada saat tutup buku nih 2020, ya kita totalkan. Carrying value-nya berapa? 713.850. Oh iya, fair value-nya saat tutup buku adalah 779.950. Sehingga posisinya kita, oke, aset kita naik nih nilainya, berarti kita harus merecord fair value adjustment-nya di debit. Ya, di sini nanti kan kita punya awal fair value adjustment awal kita adalah dikreditkan sebesar 35.550. Tetapi sekarang di 2020 kita harus punya saldo akhir sebesar 66.100. Sehingga nanti berapa nih adjustment-nya? Ini yang harus kita cari, berapa adjustment-nya. Ingat, fair value adjustment ini adalah akun aset, akun real asset, sehingga saldo awalnya kita perhitungkan juga. Di awal, oh ya kita punya kredit, posisi kredit 35.550. Akhirnya kita harus dapat saldo di debit 66.100. Sehingga fair value adjustment yang akan kita buat posisinya harus di debit sebesar 101.650. Karena 101.650 di debit dikurangi dengan posisi kredit 35.550 akan menghasilkan posisi debit 66.100. Oke. Jadi seperti ini jurnalnya pada saat adjustment di 31 Desember 2020, fair value adjustment debit 101.650, unrealized holding gain or loss income 101.650. Kita masih masuk ke equity investment. Sekarang kategorinya adalah non-trading, di mana unrealized holding gain or loss-nya akan kita tampung di other comprehensive income. Di mana komponen other comprehensive income ini tidak mempengaruhi net income. Jadi adalah komponen equity. Oke, baik. Di sini dia membeli saham ya, membeli saham. 1.000 lembar saham, investasi di 1.000 lembar saham, kemudian saham yang dia beli, cost-nya adalah 20,75 euro per lembar, sehingga total cost-nya adalah 20.750, akan direcord pada equity investment pada cash. Ya, pada saat pembagian dividen dari investasi, investor akan mencatat kas pada dividen revenue sebesar yang diterima, 450 euro dalam kasus ini. Ya, bagaimana cara investor untuk merecord unrealized holding gain or loss? Jadi ingat, unrealized holding gain or loss ini dilakukan setiap tutup buku, ya harus kita bandingkan nih investasi kita yang awalnya kita catat sebesar cost-nya, kemudian pada akhir tutup buku harus kita tarik nilainya kan ke fair value-nya, ke nilai wajarnya.
Kita lihat di sini carrying amount-nya, awalnya kita beli nilai 20.750, tetapi pada saat tutup buku, ternyata harga pasarnya, harga wajar saham kita adalah 24.000. Wah, lebih tinggi aset kita di nilai pasar, sehingga ada gain yang harus kita catat. Tetapi karena kategori sahamnya adalah non-trading, maka nanti unrealized holding gain or loss-nya masuk ke OCI ya. Kita catat ke equity investment pada unrealized holding gain or loss. 3.250 adalah selisih dari carrying value dengan fair value. Jika fair value-nya lebih tinggi, maka ada unrealized holding gain or loss pada posisi kredit. Jadi beginilah figur laporan posisi keuangannya ya. Investmentnya ada 24.000. Karena sudah pakai fair value, nilainya sudah bukan carrying value lagi. 24.000, kemudian accumulated other comprehensive income. Posisinya gain ya, ada gain 3.250. Nah, di statement of comprehensive income sendiri yang ada di laba rugi, yang ada di lini di bawah net income, jadi other income and expense-nya 450. Kita dapat dari dividen revenue. Kemudian other comprehensive income. Oke, other comprehensive income ini posisinya di bawah net income. Itu ada sebesar 3.250. Oke, baik. Sekian video dari saya. Jadi kesimpulannya adalah kita lihat dulu apakah equity investment yang kepemilikan di bawah 20% itu kategorinya trading atau non-trading. Kalau trading dan non-trading itu di bawah 20% sudah pasti pakai fair value method. Tetapi yang membedakannya adalah untuk yang non-trading, unrealized holding gain or loss-nya kita masukkan ke OCI. Tetapi untuk yang kategori trading yang memang intensinya saham tersebut kita jual belikan terus, itu akan masuknya ke other income atau expense. Intinya kalau yang trading itu mempengaruhi net income, kalau yang non-trading tidak mempengaruhi net income. Untuk mengetahui unrealized gain or loss-nya, tinggal kita selisihkan antara carrying value atau harga perolehan, cost-nya, cost dari saham yang kita beli, dikurang dengan fair value pada saat kita nilai, gitu, pada saat kita valuasi. Ya baiklah, semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.